selamat datang di Nine FM Radio from Line Made for You. Persembahan OSIS Bidang 9 Semak 3 bersama saya Windy dan saya ditemani oleh Diana. Kalian pasti sudah kenal sama aku dong. Kalau belum, tonton juga ya episode 9FM sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong, hari ini kita mau ngomongin apa ya? Tebak dong, topiknya nggak jauh-jauh banget kok, masih seputar Semak 3 gitu deh, Bri. Parah banget. Padahal kita udah sibuk-sibuknya sih mikirin tugas yang mendatang. Malah disuruh mikir. Ya udah deh, jangan ngegas gitu dong. Kalau gitu langsung spill aja kali ya. Jadi topiknya itu tuh mengenai pelaksanaan MPLS. Bagaimana sih penderitaan dan sukacita yang dialami para panitia dalam menyukseskan MPLS tahun ini. Oh, kalau dari aku sih pengen banget ya tahu seragam mereka. Yuk, kita langsung tanya aja bidang pelaksanaannya. Bima! Halo Windy dan Diana, kenalin aku Sheila dari 12 IPA 1. Halo semua, aku Wina dari 11 IPS. Halo. Kira-kira mau bahas apa ini? Hari ini aku dan Nina akan jadi perwakilan nih buat kupas abis tentang PLS 2022 ini. Kalau dilihat dari luar sih, Bima terlihat baik aja ya, tapi sebenarnya ada fakta di balik semuanya. Jadi penasaran banget deh. Penasaran ya, kita ceritain dari behind the scene-nya dulu kali ya Win. Panjang banget ini mah, tapi kita mulai dari yang paling umum dulu kali ya, dari tema besar kita, kenapa kita pilih Hatch. Jadi, Hatch itu sebenarnya kependekan dari Heal and Reform in the Body of Christ. Tapi pas disingkat tuh jadi Hatch, jadi kayak lucu banget. Iya lucu banget, anti mainstream gitu, kok bisa kepikiran? Ya, awal tuh kita bingung banget karena gak ada gambaran sama sekali temanya mau apa, tapi bisa aja kepikiran Hatch. Betul, tapi jatuhnya Hatch tuh nggak bikin kaku gitu loh PLS-nya. Benar-benar. Selain nyari tema Hatch, yang paling berat itu menurut aku susun acaranya nggak sih, Cik? Yes, betul banget. Sebenarnya lebih karena kita peralihan dari masa online ke onsite. Makanya kita sendiri agak lost di mana gitu. Aku ingat banget part dimana kita susun nama-nama kelompok dan jadwal acara. Jujur itu kayaknya part dari preparation yang paling gak bisa aku lupain gak sih? Wah, sedetail itu ya. Kalau Sheila sendiri gimana? Nggak beda jauh sih, karena banyak ketidakpastian nih dari panitia-panitia atasan. Jadinya agak lama kerjain data-data tertentu. Betul, FYI Bima itu udah mulai nyiapin PLS dari 2 bulan sebelumnya. Bahkan saat liburan semester kita benar-benar full rapat tiap malam. Rapat tuh udah kayak jadi teman kita gitulah, tapi tenang aja, rapat itu nggak berasa kayak rapat karena banyak ngobrol juga. Yes, sisi positifnya itu, ya Bima jadi solid banget. Sejujurnya, sedekat-dekatnya Bima sebelum PLS, itu masih ada akord-akordnya. Tapi pas setelah ngurusin PLS, langsung deh kita bukan lagi jadi Bima. Saking menanggung bebannya. Betul, justru kalau sehari gak ada rapat itu rasanya kayak kosong banget meskipun banyak revisi, proposal, buku acara, bahkan hampir semua desain juga direvisi. Tapi di samping itu banyak juga yang seru, bahkan lebih baik serunya daripada susahnya. Woi, Bina harus solid juga gak sih kayak Bima? Harus dong, aduh iri banget dengernya. Kayaknya tuh capek banget, tapi seru gitu loh karena temen-temennya. Jangan iri dong. Oke deh, pas itu ya susah-susahnya tugas kita. Pas kita kerjain bareng tuh beneran gak kerasa, walaupun lama gara-gara ngobrol. Tapi at least selesai lah. Kalian gini juga gak sih? Iya, bener-bener. Banyak banget loh cerita-cerita seru dari Bima yang masih aku kangenin sampai sekarang. Salah satunya itu momen pas lagi persiapan. Kita rapat sampai jam 12 malam dan karaoke gitu. Ih, seru banget. Karaokein lagu apa tuh, Win? Aduh, mulai dari Hillsong sampai pop kita nyanyiin. Oh juga ya, tapi sejujurnya emang kangen sih. Wina, kalau kita ngomongin tentang di balik PLS dan Bima dan FM bisa sejam jujur. Iya bener banget. Kalau gitu kita skip ke bagian paling serunya aja nggak sih?
yaitu bagian hari HPLS. Boleh, biar cepat ya. Jadi, hari ke-0 dan hari pertama sih emang agak lost gitu. Tapi puji Tuhan, kita bisa handle bareng KTK, MICE, dan of course panitia lainnya. Hari kedua dan ketiga juga menurut aku nggak ada yang salah sih, meskipun ada beberapa kendala. Tapi setiap hari kita evaluasi dan semua kendala itu kita tanggapi dengan baik. Jadi semuanya jadi aman, terkendali. Nah, hari keempat nih yang agak-agak gimana gitu. Sebenarnya gak ada pihak yang bisa disalahin sih. Tapi mendadak aja kita harus KLS secara online. Jadi nih ya, semua yang kita udah rancang bener-bener harus kita rombak ulang dalam waktu kurang dari 6 jam. Keprediksi banget. Kok bisa gitu sih? Itu kan mendadak banget. Berat nggak sih jatuhnya, Ki? Ya, itu jujur part terberat dari Bima. Semua udah kayak pasrah dan capek banget, tapi kita tetap harus jalanin meskipun kondisinya dadakan banget. Nah, di titik itu juga profesionalitas kita diuji banget. Pokoknya semua skill 4.0 harus dipakai, mulai dari kolaborasi hingga komunikasi. Beneran, semuanya kepake deh. Betul, aku benar-benar terkesan banget sih. Mulai dari cara kerja timnya sama pembina kita yang asik-asik, itu buat acaranya tuh benar-benar terkesan. Gak lupa ya, KPK dan MICE yang udah kita seleksi seharian full juga kontribusinya besar banget buat kelangsungan PLS 2022. Wah, gak main-main. Ini aku jamin ya, teman-teman yang lagi nonton tuh pada pengen join juga deh pasti. Nah, kalian tuh punya gak sih kesan dan pesan terkhusus buat anak-anak kelas 10? Dari aku dulu kali ya, menurut aku selama kelas 10 ini tuh harus lebih dinikmatin masa-masa sama teman-temannya, karena semakin naik kelas, semakin berkurang juga waktu sama teman-temannya. Jadi, tapi jangan lupa juga buat tetap belajar, karena nilai itu penting guys di SMA. Kalau dari aku yang terpenting sih nikmatin ya, karena waktu kita gak bisa diputar ulang. Sejujurnya angkatan aku di sekolah ini sisa kurang dari 9 bulan. Dan kita tuh iri banget sama kalian yang bisa nikmatin masa abu-abu mulai dari awal. Nah, teman-teman, ternyata selama ini gitu ya cerita di balik suksesnya MPLS tahun ini. Aku tuh bener-bener, jadi pengen kerja keras juga loh kayak mereka, saking takjubnya perjuangan mereka. Gue juga sih. Anyways, aku gak sabar banget sih dengan upcoming event berikutnya. Pasti gak mengecewakan dong. Teman-teman tuh yang lagi nonton tau gak sih kira-kira event apa yang lagi ditunggu-tunggu sama semua orang sekarang banget nih? Itu bukan sih, Wen, yang bakal diadain awal November. Smart Week ya? Bener banget tuh, kok kamu tahu sih? Iya dong, aku gini kepoin sosmednya. Nah, untuk info selanjutnya, kalian bisa cek di TikTok @SmartTriweek dan Instagramnya @SmartTriweek. SmartTriweek itu kan event yang akan datang nih, masih nanti-nanti. So, balik lagi yuk ke MPLS. Halo semuanya, kenalin semuanya. Nama aku ini Rafael Jeremia dari kelas 11 IPA 2. Halo juga, aku Godwin dari 11 IPA 3. Halo. Halo. Nah, gimana nih perasaan kalian di sini? Kalau senang, boleh dong cerita-cerita gimana jadi panitia MPLS. Oke, mulai dari aku ya. Waktu itu sih emang aku sih udah bakal kepikiran bakal disuruh buat ngedokum MPLS. Terus pas hari H tiba, bener aja tuh aku disuruh buat ngedokum MPLS. Terus pas kita bahas-bahas bareng, rapat-rapat bareng Bima, nyata ngedokumnya itu tuh harus full time selama 4 hari. Nah itu tuh kayak pas denger tuh jujur pasrah aja sih mendingan. Kalau aku sih kan baru pertama kali ikut panitia MPLS ya. Jadi awalnya kaget juga sih, desain yang di request sama bidang 5 tuh nggak dikit jumlahnya ya. Ditambah lagi tuh deadline-nya juga mepet-mepet semua. Tapi ya untungnya aku selama ngerjainnya tuh nggak sendiri. Ada juga tim desain yang menemani aku dengan setia dalam proses mendesainnya. Aduh, jadi relate banget nih. Pastinya awal-awal kaget banget ya dan banyak kesulitan. Kesulitan ya. Kalau kesulitan untuk tim dokum atau PSI dokum dari aku, itu pertama tuh ribet banget.
ribetnya tuh bukan gimana, ribetnya tuh karena kita tuh harus ngedokum selama 4 hari full. Dalam 1 hari itu tuh kita harus ngedokum tiap sesi, tiap kelas, tiap waktu. Habis itu tuh dalam 1 hari itu juga ada 5 sampai mungkin 10 lebih sesi. Nah itu tuh banyak banget kan. Untungnya tuh kita tuh punya tim dokum yang bisa ngebantu kita dokumin acaranya. Kalau aku sendiri tuh rasanya tuh mending mati aja sih jujur. Wah, dokum aja udah seribet gitu. Gimana kalau dari tim desain? Kalau buat aku sih yang paling ribet itu ngebagi tugas di tim desainnya ya. Soalnya kan setiap anggota tim desain itu punya style sama gaya desainnya tuh yang masing-masing unik gitu lah ya. Jadi harus kayak ngadain rapat berkali-kali buat ngebagi tugasnya. Ditambah lagi tuh ya, revisinya tuh banyak banget, astaga. Gila, kalau bisa teriak tuh aku pengen teriak. Tapi ya tahu nggak sih, jadi kayak bisa aja tuh setiap desain yang di request ada 4-6 kali revisi sebelum diterima. Untungnya di akhir-akhir kepilih sih desain yang disetujuin sama anggota panitia maupun pendampingnya. Duh, kok dengernya jadi glimpse of us gitu ya, ikut kangen masa-masa itu. Jadi ada kejadian nggak sih secara spesifik yang benar-benar melekat banget di hati? Melekat di hati ya. Kalau berarti kayak kejadian berkesan gitu kan. Kalau aku sih ada 3 deh kayaknya menurutku. Yang pertama itu kan aku kan ngedokum kan keliling-keliling kelas. Habis itu tuh tiap kelas tuh lagi kayak acara MPLS gitu. Jadi tuh kesannya tuh aku tuh bisa ngikutin acaranya pas mereka lagi ice breaking atau pas mereka lagi Winata Mandala. Habis itu yang kedua tuh karena aku sering masuk ke kelas mereka buat ngambil foto ataupun video, mereka tuh kayak ngeliat aku terus pas kayak berpapasan tuh selalu nyapa gitu, ada yang nyapa ada yang enggak sih, tapi kayak berasa famous gitu loh. Habis itu yang ketiga tuh yang paling utama itu bisa keluar kelas. Karena aku panitia dokum MPLS itu otomatis kan aku kan mesti kelas yaitu bolos pelajaran. Nah itu tuh bisa bolos pelajaran itu merupakan satu achievement yang pengen aku dapat. Terus meskipun kalau bolos kelas tuh pas ulangan tuh nanti tuh nggak bisa apa-apa, bakal remet juga ujungnya. Wah, bener banget sih. Kayak waktu kamu masuk udah kayak berasa famous dan dapat relasi yang push seperti itu. Iya sih, tapi sayangnya sih kalau tim desain nggak bisa relate ya. Soalnya kalau tim desain ini nggak ada yang dikasih keluar. Kan kita tuh work at home gitu loh. Tapi ya tetap juga ada momen paling berkesan, yaitu selesain desain yang di requestnya ini. Apalagi kan setelah banyak revisi tuh kayak pas sudah selesai tuh wow banget gitu loh. Kayak akhirnya merdeka, bebas dari tugas bikin desainnya. Terus juga selama ngerjainnya sih seru ya, bisa ngobrol-ngobrol bareng tim desain, koordinator bidangnya juga pada baik-baik, dan masih banyak lagi ya. Belum lagi di akhir-akhir dapat souvenir yang bisa dibawa pulang. Nah teman-teman semua, kalian kan udah dengar nih suka dukanya dari bidang 9. Nah kalau bagi kalian yang tertarik ataupun gabut nggak tahu mau ngapain, kalian boleh banget join bidang 9 ya. Dijamin tuh kalau kalian join itu bakal waktu tidur kalian tuh berkurang, bakal sering bergadang ataupun sibuk ngedesain kalau nggak ngedokum. Tapi di balik semua penderitaan itu tuh pasti ada reward yang kita dapet. Malah kalau menurutku tuh reward yang aku dapet tuh lebih besar daripada penderitaanku. Nah makanya kalian tuh harus coba juga asam manisnya dari bidang 9 ini. Berarti kalian harus join. Iya bener banget, join aja bidang 9 kalau kalian tertarik ya. Selain dapat teman baru, kalian juga bisa dapat privilege banyak kan. Kayak ikut banyak acara, dapat sertifikat, belajar hal-hal yang baru, dan masih banyak lagi deh. Udah ikut aja, dijamin seru deh. Oke, segini dulu ya untuk 9FM episode 9. Sampai ketemu lagi di 9FM episode selanjutnya. 9FM Radio, from 9 made for you.